Beyond Time, bab 1290-1291. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kultivasi kuaso immortal tingkat menengah meletus seperti badai dahsyat, langsung menyapu langit berbintang di sekitarnya dan menyelimuti seluruh alam semesta, membentuk kesengsaraan surgawi. Guntur bergemuruh saat turun ke segala arah. Peraturan ketertiban itu berubah menjadi rantai besi, menembus kehampaan dan menyegel segalanya. Pada saat ini, Starling telah melepaskan kekuatan penuhnya. Akhirnya, di dalam celah kehampaan, dia merasakan sesosok figur melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Jejak sosok ini sangat tersembunyi. Jika bukan karena kultivasi Starling yang mendekati tahap akhir kuaso immortal, hampir tidak mungkin untuk mendeteksinya. Penampilan sosok itu aneh. Ia memiliki kepala manusia normal, fitur-fiturnya biasa saja, tampak seperti seorang pria muda. Namun, tubuhnya adalah tubuh seorang anak berusia 5 atau 6 tahun. Mengenakan jubah yang kebesaran, ia tampak seperti bayangan hantu. Adapun auranya, itu hanya berada di alam penguasa. Namun kecepatannya mencengangkan, dan jejaknya kabur, seolah-olah telah mengaktifkan teknik rahasia tertentu. Tubuhnya bahkan tampak sebagian menyatu dengan cincin bintang ini. Melihat ini, niat membunuh melonjak di mata Starling. Dengan segel tangan, kilat dan rantai ketertiban yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah sosok itu. Pada saat yang sama, dia melangkah maju. Niat membunuhnya menguat, menutup kekosongan itu. Matanya benar-benar merah. Debu hukum surga yang telah ditelan itu sangat penting baginya, itu mewakili semua usahanya selama periode ini. Untuk mencegah kecelakaan, dia bahkan sengaja memilih lokasi tersembunyi ini. Dia tidak hanya menetapkan banyak batasan di wilayah ini, tetapi juga memeriksanya dengan cermat setiap kali dia datang dan pergi. Namun, di luar dugaan, kecelakaan tetap terjadi. Mulut raksasa itu muncul terlalu tiba-tiba dan tidak wajar, sehingga Starling tidak dapat mendeteksinya sebelumnya. Maka, setelah merasakannya, Starling meletus seperti gunung berapi, melaju ke depan dalam sekejap. Kemanapun ia lewat, langit berbintang runtuh, dan kehampaan pun hancur. Sosok yang melarikan diri itu langsung ditelan. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun, sesaat kemudian, ia menyusun kembali dirinya dan melanjutkan pelariannya. Starling mendengus dingin. Dengan satu langkah, dia memasuki ruang hampa tempat sosok itu berada. Tekanan kultivasinya meledak, menyebabkan ruang di sekitar sosok yang melarikan diri itu tertekan dengan hebat. Inilah kompresi keteraturan, letusan kekuatan embrio abadi. Sosok aneh itu gemetar hebat, tubuhnya hancur berkeping-keping sekali lagi. Kali ini, ia tidak terbentuk kembali. Sebaliknya, semua daging yang hancur berubah menjadi cacing biru yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan ke segala arah dengan kecepatan yang lebih besar. Di tengah penyebaran ini, mereka juga menyemburkan kabut tebal, mendistorsi kehampaan dan menjungkir balikkan aturan. Kabut itu berwarna-warni, memancarkan aura kotor. Namun, kultivasi Starling sangat mendalam. Saat tatanannya berkobar, segala sesuatu yang menentang ketertiban langsung hancur, lenyap dari keberadaan. Tidak hanya kabut yang menghilang, tetapi semua cacing yang berserakan juga hancur satu persatu. Namun, pada saat kehancuran mereka, hawa dingin yang tak berujung meletus, menyebar dengan cepat ke segala arah. Dingin ini bukan sekadar membekukan, ini adalah pemusnahan. Menghapus semua jejak. Dengan demikian, meskipun sosok itu tampak telah mati, tubuh aslinya telah lenyap di tengah penghapusan jejaknya. Sesaat kemudian, sosok Starling muncul kembali, ekspresinya muram saat dia mengamati sekelilingnya. Dia sudah kehilangan semua ingatan tentang pencuri itu. Meskipun lemah, tubuh orang ini aneh. Kilauan dingin di mata Starling semakin dalam. Kesan yang didapatnya adalah pencuri ini telah melakukan begitu banyak pencurian dan mengalami begitu banyak pengejaran sehingga melarikan diri telah menjadi hal yang biasa. Akibatnya, metodenya sangat beragam dan tidak wajar. Untuk saat ini, Starling belum bisa menentukan lokasinya. Namun, debu hukum surga terkait erat dengan ketetapanku. Sekalipun kau memiliki metode khusus untuk melarikan diri,
seorang penguasa biasa tidak akan mampu memurnikannya dengan mudah. Starling mencibir. Dengan sekejap, dia mengejar sekali lagi, mengandalkan hubungannya dengan hukum surga. Beberapa hari kemudian, sosok Starling muncul di langit berbintang, ekspresinya sangat muram saat dia berdiri di sana dengan mata tertutup. Tak lama kemudian, kehampaan di sekitarnya berputar, dan Xie Lingzi melangkah keluar. Melirik Starling, dia menyeringai. "Starling, aku tak pernah menyangka kau akan datang meminta bantuan kepada kami suatu hari nanti." Starling mengabaikannya. Xie Lingzi mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Kekosongan di sampingnya menjadi kabur saat Yuan Shansu tiba. Selanjutnya datang Qianjun dan Pi. Awalnya keduanya enggan datang, tetapi mengingat mereka mungkin membutuhkan bantuan Starling di masa depan, mereka pun muncul. Kemudian Li Mengtu, yang telah kembali pada saat itu, muncul. Akhirnya, Zhou Zhengli turun. "Starling, dengan kultivasimu, bagaimana mungkin makhluk dari alam penguasa biasa bisa menghindarimu begitu lama?" Starling membuka matanya, mengamati kelompok itu dari kejauhan. Setelah hening sejenak, dia berbicara dengan suara serak. Meskipun kultivasi orang itu berada di alam penguasa, tubuhnya sangat aneh, sebagian kultivator, sebagian dewa, sebagian aneh. Dia memiliki sifat abadi dan dapat terpecah menjadi bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya. Selama beberapa hari ini, aku telah membunuhnya berkali-kali, tetapi dagingnya yang berserakan memungkinkan dia untuk hidup kembali. Selain itu, dia sangat mahir dalam menyembunyikan sesuatu. Bahkan debu hukum surgaku pun mulai menunjukkan tanda-tanda dimurnikan olehnya. Aku menduga bahwa, meskipun dia tampak seperti seorang penguasa, dia mungkin sebenarnya adalah dewa sejati yang menderita luka parah. Oleh karena itu, saya harus merepotkan kalian semua. Saya berhutang budi kepada kalian masing-masing. Nada suara Starling terdengar kaku. Dia belum pernah meminta bantuan sebelumnya, tetapi kali ini, tanpa pilihan lain dan waktu yang semakin menipis, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan orang lain. Mendengar itu, kelompok tersebut menunjukkan ketertarikan. Zhou Zhengli mengarahkan pandangannya ke kehampaan di depannya dan tersenyum. "Tentu saja, bagaimana Anda ingin kami membantu? Aku sudah menjebak pencuri itu di alam semesta ini. Aku meminta kalian semua untuk menggunakan teknik penyegelan untuk menutup semua kemungkinan jalan keluar. Aku akan menyempurnakan alam semesta ini, sehingga pencuri itu tidak memiliki jalan keluar." Starling berbicara dengan suara rendah. Li Mengtu mengangguk, mengangkat tangannya, jurusnya melonjak, membentuk bunga beracun raksasa yang menjulang di atas alam semesta. Jurus racun itu berubah menjadi untaian kabut yang tak terhitung jumlahnya. Xie Lingzi terkekeh, menghunus pedangnya yang patah. Dalam sekejap, energi jahat meledak, membentuk penghalang penyegel. Yuan Shansu dan Qianjun Pi juga melepaskan ketetapan mereka, melepaskan kekuatan kuasa immortal mereka untuk melapisi segel demi segel. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Akhirnya, dahi Zhou Zhengli terbelah, memperlihatkan mata ketiga yang mengunci segala sesuatu. Gabungan kekuatan kelompok itu menyebabkan alam semesta di depan bergetar. Sementara itu, Starling duduk bersila di dekatnya, membentuk segel tangan. Rantai tatanan yang membara dengan cepat menyebar menuju alam semesta di depan. Proses penyempurnaan telah dimulai. Melalui hubungannya dengan hukum surga, Starling dapat merasakan bahwa pencuri yang telah mencuri hartanya semakin panik. "Paling lama beberapa hari lagi, dan aku akan memaksamu untuk mengungkapkan wujud aslimu." Starling menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, di dalam alam semesta yang tertutup rapat itu, sesosok makhluk bergerak cepat ke sana kemari. Lebih tepatnya, itu adalah sebuah kepala yang berguling dengan kecepatan tinggi. Sesekali, butiran debu hukum surga akan tumpah keluar, hanya untuk segera ditelan kembali. Kepala ini, tentu saja, milik Erniu. Saat itu, dia memang sedang panik. Tempat macam apa ini? Mengapa ada begitu banyak makhluk kuat di sini? Dan yang saya lakukan hanyalah meminjam beberapa barang. Apakah ini benar-benar perlu? Mengejarku selama setengah bulan belum cukup. Membunuhku berkali-kali belum cukup. Sekarang kau meminta bantuan. Ini adalah perundungan. Erniu menggertakkan giginya, menelan kembali debu hukum surga yang tumpah. Hatinya dilanda konflik batin. Dia cukup yakin bisa melarikan diri, tetapi harga yang harus dibayar adalah meninggalkan harta karun yang telah dicurinya.
Pikiran itu membuatnya merasa enggan. Benda itu adalah harta yang sangat berharga. Melepaskannya akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Kegilaan terpancar di mata Erniu saat napasnya sedikit tersengal-sengal. Setelah meninggalkan alam rahasia itu, dia sangat berhati-hati, terutama setelah menyadari dunia ini dipenuhi oleh para ahli yang hebat. Dia tidak berani berinteraksi dengan siapapun. Kesulitan yang dialaminya saat ini berawal dari ketidakmampuannya untuk menahan godaan. Merasakan harta karun pihak lain, dia mengabaikan kewaspadaan dan melahapnya. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mengerahkan semua kemampuanku? Saat ragu-ragu, Erniu mengertakkan giginya dan mengangkat tangannya, bersiap untuk dengan gegabah membuka segelnya. Tetapi di saat berikutnya, perasaan ilahi yang sangat menakutkan menyapu dirinya seperti badai. Erniu gemetar, merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia adalah perahu sendirian di tengah laut yang mengamuk, diambang tenggelam kapan saja. Namun, sesaat kemudian, dia membeku. Ekspresinya berubah tak percaya, matanya membelalak tak terkendali. Ini terasa sangat familiar, ini King kecil. Pada saat yang sama, di luar alam semesta tempat dia terperangkap, ketika aura ilahi menyapu, Starling dan yang lainnya gemetar. Mata Zhou Zhengli berbinar saat dia segera bangkit dan membungkuk dalam-dalam ke arah langit berbintang yang jauh. Selamat datang, Tuan Muda. Saat suaranya bergema, sesosok tubuh melangkah melintasi langit berbintang. Mengenakan jubah Taois dengan rambut terurai, orang ini memancarkan aura Dao, disertai dengan pertanda baik. Dengan setiap langkahnya, langit berbintang bergetar, dan esensi Dao meresap ke sekitarnya. Itu adalah Su King. Namun, saat ini, dia tidak memandang kelompok itu. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada alam semesta di belakang mereka, ekspresinya benar-benar aneh, dipenuhi rasa tidak percaya. Takdir bekerja dengan cara yang misterius. Sosok yang familiar itu, penampilannya yang acak-acakan, dan kegilaan dalam ekspresinya. Yang terpenting, meskipun tubuhnya hanya tinggal kepala, dia masih dengan panik menelan debu hukum surga yang tumpah, seolah-olah membentuk siklus khusus yang mandiri. Adegan-adegan ini menimbulkan gejolak hebat di hati Su King. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan kakak tertuanya di sini. Saat melihat Erniu, Su King tiba-tiba memahami sebab akibat yang terjadi. Dia teringat akan susunan teleportasi yang muncul di alam rahasia langit dan bumi. Untuk menggunakan susunan itu, diperlukan dua syarat khusus, memiliki rumput cincin bintang dan memiliki tikus emas. Selain aku, satu-satunya orang lain yang dapat memenuhi kedua syarat tersebut adalah kakak tertua. Demikian pula, Su King juga mengingat bagaimana rencana yang mulia Dewa Abadi telah menggunakan kausalitas kesunyian untuk mengaburkan kemahatauan yang mulia Dewa Cincin Bintang keempat. Melihat ke belakang sekarang, selain dirinya sendiri, kakak tertua pasti juga berperan dalam pengaburan itu. Pada saat yang sama, Su King teringat apa yang dikatakan Tuan Muda Aurora ketika memberinya aspek ilahi takdir desolate. Dia menyebutkan bahwa seharusnya ada orang lain yang datang untuk menerima aspek ilahi, tetapi karena suatu alasan, orang itu tidak pernah datang. Apakah orang yang tidak datang itu, kakak tertua? Saat adegan-adegan itu terlintas di benak Su King, seluruh anggota regu pemakaman menoleh ke arahnya. Di antara mereka, Li Mengtu adalah yang paling akrab dengan Su King. Identitas sebagai pelayan pribadi di bayangan Istana Abadi Aurora bagaikan cap yang bersinar di hatinya. Dia melangkah maju dengan penuh semangat, membungkuk, dan menjelaskan alasan kedatangan mereka. Tuan Muda, kami menerima permintaan bantuan dari Starling. Debu hukum surga yang telah beliau haluskan dengan susah payah telah dicuri oleh seorang pencuri kecil yang misterius. Pencuri itu licik, terampil dalam menyembunyikan diri, dan memiliki banyak cara yang aneh. Zhou Zhengli bahkan mencurigai bahwa pencuri itu mungkin memiliki kaki tangan. Saat ini, pencuri itu terjebak di alam semesta di depan. Kami berencana untuk menyempurnakan alam semesta itu agar dia tidak memiliki jalan keluar, sekaligus mengamati apakah kemungkinan kaki tangannya akan datang membantunya. Saat Li Mengtu berbicara, ekspresi Su King menjadi semakin aneh. Jika mereka membicarakan tentang kaki tangan, Su King merasa bahwa mungkin dirinya lah orangnya. Dia melirik Zhou Zhengli. Ekspresi Zhou Zhengli berubah sedikit. Sementara itu, yang lain juga maju untuk menyambut Su King setelah kedatangannya. Di antara mereka,
Si Elingzi sangat menghormati, tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian. Pada saat yang sama, dia merenung dalam hatinya. Mengapa Tuan Muda memasang ekspresi seperti itu saat memandang alam semesta itu? Qianjun dan Pi gemetar. Pikiran mereka tidak terfokus pada ekspresi Su Qing saat ini, melainkan pada diri mereka sendiri. Hati mereka dipenuhi kecemasan saat mereka mati-matian mencoba meredupkan pancaran cahaya mereka sendiri, takut Su Qing akan memanggil mereka dengan lambaian tangannya, mengubah mereka menjadi pedang abadi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, sekeras apapun mereka mencoba menyembunyikannya, kegembiraan naluriah jiwa pedang mereka saat bertemu dengan tuan mereka berada di luar kendali mereka. Hal ini justru memperdalam keresahan mereka. Adapun Yuan Shansu, dia tetap tenang seperti biasanya, membungkuk dalam diam. Setelah memberi hormat kepada Su Qing, Starling memperhatikan keanehan pada ekspresinya. Namun, karena telah menghabiskan waktu mengejar pencuri itu, pikirannya sepenuhnya terfokus pada bandit kecil itu. Maka, pandangannya segera kembali ke alam semesta yang tertutup rapat, niat membunuhnya terhadap pencuri yang telah mencuri debu hukum surga miliknya semakin menguat. Namun, Zhou Zhengli tiba-tiba memasang ekspresi serius dan berbicara dengan suara rendah. Tuan Muda, saya percaya bahwa sesama Taois itu mungkin tidak mencuri dengan sengaja. Mungkin ada kesalahpahaman, mungkin debu hukum surga tertarik kepadanya karena kultivasinya terkait dengan ketertiban. Kata-kata itu membuat yang lain berpikir, sementara mata Starling memancarkan cahaya dingin. Dia dengan tajam mengalihkan pandangannya ke Zhou Zhengli, lalu ke Su Qing. Sebuah kesadaran pahit muncul di hatinya. Zhou Zhengli mengabaikan tatapan Starling. Matanya hanya tertuju pada Su Qing saat dia melanjutkan. Adapun kaki tangannya, Su Qing terbatuk pelan dan mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah alam semesta di depannya. Dengan gerakan ini, badai seolah meletus di dalam alam semesta itu, menyapu ke segala arah. Alam semesta bergelombang saat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menyatu menjadi kekuatan yang membuka dan menutup. Seketika itu juga, langit berbintang bergetar, dan segel-segel itu menghilang. Samar-samar, jauh di dalam alam semesta, sebuah meteorit terungkap, dan di atasnya berdiri Ernyu, wajahnya membeku karena terkejut dan tidak percaya. Namun, karena perbedaan tingkat kultivasi, sementara Su Qing dan yang lainnya dapat melihat Ernyu dengan jelas, dari sudut pandang Ernyu, segala sesuatu di luar tampak kabur. Saat Starling melihat Ernyu, niat membunuh di matanya melonjak dengan hebat. Su Qing menghela napas dalam hati dan berbicara pelan. Itu kakak tertua saya. Saat kata-kata itu terucap, mata Li Mengtu membelalak, pikiran Zhou Zhengli terguncang, dan si Elingzi tersentak tajam. Qianjun dan Pi tercengang, sementara mata Yuan Shansu berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Adapun Starling, dia terdiam. Tatapannya beralih dari Ernyu kembali ke Su Qing, menunggu keputusannya. Rasa tak berdaya di hati Su Qing semakin kuat. Jika Starling masih sama seperti sebelumnya, Su Qing tidak akan peduli. Namun setelah semua yang telah mereka lalui bersama, hubungan mereka telah berubah, mereka sekarang adalah rekan seperjuangan. Selain itu, bagi Starling, debu hukum surga itu sangat penting dalam perjalanannya untuk menjadi seorang dewa musim panas. Namun, Su Qing sangat mengenal kepribadian kakak senior tertuanya. Baginya, tidak mengambil sesuatu yang dia temukan sama saja dengan kehilangannya. Begitu sesuatu masuk ke dalam perutnya, mengeluarkannya kembali hampir mustahil. Setelah merenung sejenak, Su Qing melambaikan tangannya. Tatanannya meledak, lapisan demi lapisan alam semesta yang tumpang tindih terwujud, dari mana sejumlah besar debu hukum surga muncul. Mengingat tingkat kultivasi dan pemahaman Su Qing saat ini, ditambah dengan penelitiannya sebelumnya tentang debu hukum surga, mencapai hal ini bukanlah tugas yang sulit. Maka, dalam sekejap mata, gumpalan debu hukum surga terwujud dari ilusi menjadi kenyataan, melayang di hadapan cincin bintang. Pada saat yang sama, Su Qing juga mengeluarkan debu hukum surga yang telah dia simpan sebelumnya dan memberikannya semuanya kepada Starling. Kesalahpahaman, Su Qing berkata dengan lembut. Starling menatap debu hukum surga yang telah pulih, dan kini bahkan lebih melimpah di hadapannya, berbagai pikiran berkecamuk di hatinya. Akhirnya, dia membungkuk dalam-dalam kepada Su Qing. Terima kasih. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Namun,
Tepat ketika sosoknya hendak menghilang ke langit berbintang yang jauh, suaranya bergema kembali. Kebaikan Dao dan ikatan persahabatan sepanjang perjalanan ini, aku tak akan melupakannya. Aku tahu kau bukan dari cincin bintang kelima, saat kau kembali ke tanah airmu, aku akan ikut bersamamu. Su Qing mengangguk. Setelah sosok Starling menghilang, dia menoleh ke Zhou Zhengli dan yang lainnya. Aku memang akan segera pergi. Aku datang ke sini untuk bertemu kalian semua untuk terakhir kalinya. Su Qing berkata dengan tenang. Secercah cahaya aneh berkedip di mata Li Mengtu, dipenuhi dengan antisipasi. Bertemu pandangan Su Qing, dia segera berbicara. Aku juga akan ikut denganmu. Zhou Zhengli tersenyum. Apa yang telah diketahui oleh cincin bintang, tentu saja telah ia sadari sejak lama. Kemanapun Tuan Muda pergi, aku akan mengikutinya. Untuk saat ini, kami tidak akan mengganggu pertemuan kembali antara Tuan Muda dan kakak sulungnya. Setelah itu, Zhou Zhengli menyatukan kedua tangannya dan pergi bersama Li Mengtu. Yuan Shansu tetap diam, sementara Xie Lingzi ragu-ragu dalam hati. Namun, Qianjun dan Pi sangat gembira. Maka, dengan pikiran masing-masing, mereka semua pergi. Sambil mengamati sosok-sosok mereka yang menjauh hingga semuanya bubar, Su Qing mengalihkan pandangannya kembali ke dunia itu, ke Erniu yang melompat-lompat dengan gembira. Senyum, yang jarang terlihat padanya, muncul di wajahnya. Itu adalah kakak laki-laki tertuanya, salah satu dari sedikit orang yang paling ia sayangi. Maka, dia melangkah maju. Melintasi langit berbintang, menyeberangi kehampaan, dia tiba di hadapan Erniu dalam sekejap. Qing kecil, Erniu merasa sangat gembira, merasakan sensasi surrealisme yang intens. Kakak tertua, Su Qing terbatuk pelan, sudah membayangkan kekesalan tak berujung yang akan ditunjukkan kakak sulungnya begitu ia sadar kembali, beserta penolakannya yang keras kepala untuk mengakuinya. Sungguh membangkitkan nostalgia. Su Qing tersenyum.